Hidup ini adalah rahasia Tuhan. Tidak seorang pun yang bisa mengetahui apa yang terjadi dalam hidupnya di masa yang akan datang. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah berusaha untuk mencapai yang terbaik. Begitu pula halnya dengan tamu kita kali ini. Tidak ada yang menyangka bahwa dulu mereka hidup dalam keprihatinan. Tetapi kini mereka sukses dalam kehidupan. Mari kita sambut Indar Tato. Assalamualaikum. Iya, Pak Indar Tato. Iya. Terima kasih sudah mau hadir di acara ini. Silakan duduk. Nama Anda Indar Tato. Pekerjaan orang tua apa? PNS dulu. Pegawai negeri sipil. Ya. Apakah berarti Anda anaknya orang kaya? Bukan. Bukan orang kaya. Iya. Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 8 bersaudara. Waktu kecil apa sebenarnya cita-cita Anda ini? Waktu kecil tidak pernah makan enak, Pak. Nggak pernah makan enak? Iya. Tapi punya cita-cita? Punya. Apa cita-cita Anda? Cita-citanya semoga kalau besar saya bisa makan enak, hidup saya tidak seperti orang tua saya. Oke. Yang serba kekurangan waktu itu. Untuk bisa makan enak yang tergambarkan jadi apa waktu itu? Jadi sopir satu-satunya. Jadi supir? Iya. Supaya bisa makan enak? Iya. Apa hubungan supir dan makan enak? Nanti kita usut ya. Anak kecil pengen makan enak, jadi supir. Iya. Saya pernah membaca cerita tentang kehidupan Anda. Di situ Anda mengatakan Anda ingin jadi supir karena melihat supir-supir di terminal. 1, karena mereka makannya enak. 2, karena istrinya cantik-cantik. Betul? Iya, betul. Jadi yang mana yang menginspirasi Anda? Yang makan enak atau istri cantik? Yang pertama makan enak dulu. Oh, baru kemudian sambil makan enak punya istri cantik. Cantik. Akhirnya cita-cita Anda jadi supir tercapai? Tercapai. Tercapai. Sukses berarti ya. Berapa lama Anda jadi supir? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, iya. Tapi dengan perjalanan hidup dan menjadi supir, Anda katanya mendapatkan beberapa penghargaan Satya Lencana dari pemerintah, dari Presiden Republik Indonesia. Iya. Berapa penghargaan Satya Lencana yang pernah Anda terima? Yang sudah saya pakai sampai hari ini 6. 6. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Kesederhanaan merupakan cermin diri bagi Indar Tato. Laki-laki yang lahir di Ponorogo pada 27 September 1954 ini tumbuh dalam keluarga yang juga sederhana. Dari kesederhanaan itu, ketika beranjak dewasa, Indar Tato memiliki cita-cita yang sederhana pula, yakni menjadi supir. Kala itu, di mata Indar Tato muda yang tinggal di Ngadirejo Pacitan, supir merupakan pekerjaan yang menjanjikan dan menjadi simbol kemakmuran. Bermodal ijazah SMA, ia mengikuti jejak sang ayah yang pernah menjadi pembantu bupati dengan pangkat Bedono. Di kantor pemerintah daerah Pacitan, Indar Tato mengabdi sebagai supir Muhammad Kusman yang kala itu menjabat sebagai Bupati Pacitan. Selain bekerja di balik kemudi, Indar Tato juga bertugas menjadi laden atau pramusaji apabila di rumah dinas bupati kedatangan tamu. Pak N adalah seorang yang sangat jujur, teliti, sangat rajin. Ya, kalau diperintah kemana siap waktu-waktu, maka beliaunya saat menjadi suruh tidur di sekitar bupati, rumah bupati, kalau ada perlu apa-apa pasti dipanggil untuk mengantarkan putranya atau kemana ke desa. Jadi suatu saat pasti dia siap. Pengalaman menjadi supir dan laden membuat Indar Tato berani bermimpi. Sepanjang hidupnya, ia tak ingin hanya menjalani pekerjaan itu.
Kemudian, di tahun 1978, ia melanjutkan sekolah ke Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan lulus di tahun 1981. Lalu, bagaimana nasib Indar Tato setelah berhasil menyandang gelar sarjana muda? Iya. Akhirnya jadi supir, tapi gengsi juga, supirnya Pak Bupati. Wah, keren itu. Iya. Nah, tapi sebelum jadi supirnya Pak Bupati dan sempat sekolah kalau saya lihat itu ya, melanjutkan sekolah ya. Nah, sebelum sampai ke sana, seberapa susahnya sih atau seberapa prihatinnya hidup Anda ketika masih kanak-kanak dulu? Jadi gini, waktu saya kecil Bang Andi, itu tidak pernah makan nasi putih, artinya beras. Makannya adalah dari singkong, yaitu kalau di Pacitan namanya tiwul. Tiwul. Ya. Jadi makan saya itu lah, kalau saya punya tetangga saya itu kalau hari Minggu Kliwon, harinya Minggu pasarannya Kliwon, itu ada bansaan. Bansaan itu selamatan. Gitu ya? Iya. Kalau di tempat saya namanya bansaan. Iya. Nah, kalau selamatan itu yang diundang adalah anak-anak. Sehingga saya sebelum jam 9 pagi, itu pasti saya dan teman-teman saya berkerumun di sekitar rumah itu. Supaya diundang? Supaya diundang. Waduh, masak Pak. Jadi akhirnya diundang memang? Diundang memang. Makan nasi di situ? Makan nasi. Jadi nasi waktu itu lauknya telur 1 dibagi 8. Itu menurut saya sudah nikmat sekali karena tidak pernah, ya 1 bulan sekali bisa makan seperti itu. Jadi tiap hari yang Anda pikirkan di mana lagi ada bancaan ya? Jadi nggak bisa konsentrasi sekolah itu ya? Jadi betul. Nasi itu begitu pentingnya dalam hidup Anda karena Anda selama ini makan tiwul aja ya. Terus bisa makan nasi selain ada bancaan di mana lagi? Atau kalau hari-hari besar agama Islam, misalnya ada Rejepan, mau hari raya, itu kan. Kalau hari raya, pasti saya keliling pada orang-orang yang kaya-kaya, karena orang kaya-kaya punya soto. Oh ini lebih mewah lagi ini ya. Ya tapi setahun sekali ini. Wah, jadi Anda tahu ini mana yang makanannya paling enak, Anda udah tahu ini ya? Iya. Di kampung Anda situ? Iya. Terus pekerjaan saya yang tidak pernah lupa sampai hari ini, saya pernah ngapusi ibu dan ayah saya. Ngapusi itu bohongin? Bohongi ya. Bohongin ayah ibu, apa yang Anda bohongin? Saya pura-pura sakit karena pengen makan enak tadi. Jadi hanya kalau sakit dikasih makan enak? Iya. Dibelikan soto waktu itu. Menarik ini ya. Jadi Anda sebenarnya udah pinter dari kecil ya. Pinter bohong ya. Kayaknya 1 kali itu. Oh 1 kali. Habis itu saya ingat-ingat, saya malu juga pada orang tua saya. Iya, gara-gara soto ya. Tapi saya dengar Anda juga mencari uang dengan membantu ngangkat bata atau bikin batu bata. Itu gini, Mak. Itu ya makan enak juga. Oh, urusannya selalu makan ini ya. Karena gini, tetangga saya, itu kalau mau membuat rumah, itu pasti membuat batu bata sendiri. Iya. Nah, pada waktu membuat itu, kalau sudah mau membakar, itu mengundang tetangga-tetangganya. Nah, saya juga ikut ke situ supaya bisa ikut makan. Urusannya batu bata dengan makan enak, lagi-lagi apa sih ini? Jadi gini, kalau waktu membantu membakar batu bata, itu yang punya rumah itu kan mesti masak. Lah masaknya mesti enak-enak, maksud. Artinya nasinya putih, tidak pakai tiwul, pakai ayam. Oh, karena ini minta bantuan tetangga ya, jadi upahnya makan enak tadi. Dan Anda tahu di situ pasti makan enak. Anda ini hebat saya lihat ya. Dalam urusan makan tapi. Sekarang ini Anda pekerjaannya apa? Saya setelah pensiun dari PNS, itu kebetulan dipilih jadi bupati. Oh, jadi Anda bupati. Walah, jadi Anda sekarang bupati? Iya. Dulu supirnya bupati? Iya. Supir bupati jadi bupati. Nah, ini menarik ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita rehat sejenak. Ikuti terus Kick Andy.
Pak Indartato, Anda dulu susah, kemudian makan enak aja susah juga, ya. Upaya untuk makan nasi aja Anda harus pandai-pandai mengatur siasat. Kemudian cita-cita Anda mulia sekali jadi supir, dan Anda akhirnya jadi supir bupati. Dan sekarang Anda adalah bupati. Bupati mana? Pacitan. Pacitan, Jawa Timur. Bupati Pacitan bukan cuma 1 periode, tapi Anda kembali lagi terpilih jadi 2 periode sekarang ini ya. Ya. Periode yang pertama dari tahun berapa? 2011 Sampai 2016 ini. Oke. Bulannya Februari nanti. Yang pertama? Ya. Itu. Yang kedua? Yang kedua menanti pelantikan ini. Oh, tinggal dilantik. Sudah terpilih kembali. Sudah. Iya, artinya Anda oleh masyarakat dianggap punya prestasi ya, sehingga mereka memilih Anda kembali. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah bagaimana cerita sampai dari supir bupati menjadi bupati. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat saat ini ketika Pak Indartato menjadi bupati. Ada yang pernah menyangka kalau mantan supir dan laden dengan penampilan yang biasa-biasa saja ini merupakan orang penting di pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Jabatan penting itu diantaranya adalah camat, kepala bagian pembangunan, kepala Bapeda, kepala dinas kelautan dan perikanan, dan lain-lain. Karirnya di pemerintahan berjalan mulus. Di tahun 2008, ia dipercaya memangku jabatan sebagai Bupati Pacitan. Bahkan, posisi sebagai bupati itu disandangnya dalam 2 sudah menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Pacitan, namun kesederhanaan terus melekat dalam diri Indartato. Ia berusaha dekat dan memberikan yang terbaik untuk warganya. Pak In, waktu kecil ingin jadi supir dan kemudian cita-cita Anda untuk jadi supir terwujud. Upaya apa yang Anda lakukan sampai Anda bisa mewujudkan cita-cita Anda jadi supir waktu itu? Jadi saya itu taat pada atasan waktu itu. Jadi diperintah apapun, saya dengan ikhlas dan tidak pernah menentang apa yang disampaikan oleh atasan. Kan kalau ada anak punya cita-cita jadi supir, kan dia berusaha untuk mencapai itu. Usaha Anda apa untuk bisa jadi supir? Dari waktu kecil sampai dewasa. Jadi waktu itu saya punya teman yang sudah bisa nyopir dan saya ikut mereka. Dan bahkan bos yang saya ikuti itu sebenarnya ada di sini juga. Siapa bosnya? Boleh berdiri bosnya? Ya, yang punya mobil. Tapi beliau tidak tahu kalau saya ikut mobilnya dia karena istilahnya saya tidak digaji, yang penting saya bisa nyopir. Tujuannya. Oh, jadi belajar nyopir sambil kerja gitu ya? Atau kerja sambil belajar nyopir? Jadi yang penting saya belajar nyopir, disuruh nyuci mobil itu saya berangkat juga. Karena pengen saya supaya saya bisa nyopir tadi, makan enak tadi. Jadi jadi bos Anda ada sekarang di sini? Ada. Nah, boleh berdiri yang punya mobil dulu. Oh, baik, terima kasih.
Jadi Anda ikut sebagai apa waktu itu? Kerja sebagai apa? Nyuci mobil? Ya, hanya nyuci-nyuci sama hanya supaya bisa belajar mobil iya. gratis? Iya. Terus Anda belajar bawa mobil? Iya, akhirnya bisa juga, akhirnya dapat SIM. Berapa lama sampai kemudian Anda jadi supir bupati? Jadi kira-kira 1,5 tahun saya menjadi tenaga kontrak. Terus tahun 77 saya diangkat menjadi CPNS. Calon pegawai negeri sipil. Iya. Lalu saat itu sebelum pada waktu kontrak itu saya dipanggil oleh Pak Bupati disuruh tidur di belakang gitu, tidur di belakang rumah. Tadi ada gambarnya ya, di belakang rumah, ya. Anda suruh tidur di situ? Suruh tidur di situ. Kenapa disuruh tidur di situ? Karena setiap hari melayani, disuruh mengantarkan putra-putranya, disuruh kalau ada tamu ikut menjadi pramusaji. Pramusaji itu artinya kalau ada yang mau, ada tamu, Anda yang melayani minumnya, makannya gitu. Tapi terus kemudian juga kalau siang atau pagi nyupirin anak-anak bupati. Mengantarkan putra-putranya. Nah, dari cerita tadi Anda sempat kuliah. Anda kan susah hidupnya, kok bisa kuliah? Siapa yang biayain? Saya nggak percaya ini Anda kuliah ini. Siapa yang biayain? Negara, Pak. Kok bisa? Jadi ceritanya tahun 77 setelah saya diangkat menjadi CPNS, saya matur pada Pak Bupati. Waktu itu beliau pas ke Denpasar, Pak. Saya mengantarkan ke Denpasar. Terus Anda bilang mau sekolah lagi? Iya, saya mau sekolah. Reaksi Pak Bupati apa? Pak Bupati ternyata marah juga pada saya. Terus beliau lanjutannya apa itu? Lanjutannya, tidak, potonganmu sopir gitu. Jadi Anda dianggap potongannya nggak cocok kalau sekolah lebih tinggi, cocoknya supir ya? Saya dari tadi nganggapnya gitu juga, Pak. Dia bilang, jadi potonganmu tuh supir aja? Iya. Nah, terus? Terus waktu itu saya tidak sakit hati, saya malah senang. Karena ternyata beliau sayang pada saya. Caranya aja ya, supaya Anda nggak sekolah. Kalau Anda sekolah, dia kehilangan Anda ya? Tapi akhirnya kok bisa jadi kuliah juga? Suatu saat, saya tahun 78, dipanggil beliau biasa kalau dipanggil. Bang, kalau dipanggil biasa, kebetulan habis sholat maghrib, saya dipanggil ke dalam, ke rumah dinas. Beliau tanya pada saya, apa ada yang mau pada kamu gitu. Artinya, apa ada yang mau? Ya, artinya perempuan. Ya, perempuan. Pasti nggak ada itu. Saya yakin nggak ada. Terus jawab Anda apa? Ya saya bilang awalnya tidak ada gitu. Lalu? Lama-lama saya dikejar terus. Sudah punya belum? Kalau enggak punya, kalau kamu sudah punya saya suruh sekolah. Kalau belum tidak. Oh, lalu Anda buru-buru cari? Enggak, saya jawab punya gitu. Oh, bujui mana? Enggak. Oh, karena kebetulan istri saya juga ikut di sini dulu yang... Wah, istri boleh berdiri? Oh. Bu, Ibu, jangan seneng dulu, Bu. Saya curiga ini bukan karena cinta, Bu. Supaya bisa dapat sekolah ini, Bu. Jadi ngakunya iya wis punya gitu ya. Oh, baik. Jadi Anda bilang punya, langsung reaksi Pak Bupati apa? Disuruh sekolah. Oh, jadi terus hari itu kalau kamu udah punya pacar, baru boleh sekolah. Iya. Terus ditanya sekolah, saya ganti tanya pada beliau. Iya. Sekolah di mana, Bapak? Kamu pasnya di APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Untuk supaya bisa jadi camat. Camat. Iya. Tapi saya dengar sekolahnya cuma 1 tahun ya? 3,5 tahun. Oh, 3,5 tahun. Oh, lulus ini ya? Iya. Nah, saya ngeteh. Minta maaf, saya ragu. Saya kira Anda gagal lagi. Oh, akhirnya selesai? Selesai. Terus jadi camat? Terus jadi mantri polisi. Oh, mantri polisi dulu. Ya. Terus? Mantri polisi itu kalau zaman Orde Baru kemarin adalah pembantunya wakilnya camat. Oke. Terus tahun 84 saya diangkat jadi camat. Anda camat? Iya. Jadi setelah pendidikan, supir udah nggak jadi supir lagi? Enggak. Oke, jadi camat. Ini bukan supirnya camat ya, ini camat beneran ya? Saya pikir cita-cita dilanjutkan jadi supirnya camat gitu ya. Tapi pernah dianggap orang gitu. Dianggap orang? Saya supirnya camat juga. Jadi saya nggak salah kalau menganggap potongan Anda memang cocoknya supir.
Baik, menarik karena saya dengar juga waktu Anda jadi camat, ada warga yang datang dan nggak percaya Anda camatnya ya? Iya, betul. Iya, sampai hari ini pun saya nggak percaya. Nanti ceritakan, Iya. tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy. Ini masih cerita tentang orang-orang yang sukses, tapi dulu kehidupannya sangat memprihatinkan. Tapi berkat perjuangan mereka, akhirnya bisa mencapai satu jabatan yang prestisius dan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Salah satu tadi adalah Pak Indar Tato, Bupati Pacitan. Betul. Kembali ke cerita camat. Iya. Ya. Jadi orang-orang meragukan bahwa Anda camatnya ya. Dikira supirnya camat. Iya. Nah, saya dengar ada juga waktu itu warga yang datang ke tempat Anda, apakah kantor atau rumah saya nggak tahu, tapi kemudian nggak percaya bahwa Anda adalah camat. Ceritanya gimana itu? Suatu saat kalau di desa itu kan biasa orang mencari surat atau mencari camat sewaktu-waktu. Ya, sehingga pada waktu itu kurang lebih jam 4 sore mencari camat, kebetulan saya dengan teman saya yang jaga di kantor kecamatan itu membersihkan halaman pendopo kecamatan. Nah, terus ada orang mau mencari camat, yang ditanya kebetulan saya. Tanyanya, Pak Camat ada Mas? Terus Anda jawabnya? Ada. Ada. Silahkan duduk di ruang tamu. Saya dudukkan di ruang tamu, saya ke belakang pakai celana sama pakai baju hem. Setelah saya mendekat pada beliau, saya masih ditanya lagi, lah Pak Camatnya mana? Minta maaf ya, ini karena potongan juga ya. Makanya saya bilang wah saya enggak potongan jadi camat. Akhirnya warga itu percaya? Untuk mempercayakan warga, waktu itu saya sowan pada Pak Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan. Kalau sekarang adalah UPT TKSD di Dinas Pendidikan. Saya bertemu dengan beliau, mohon arahan, saya mohon bantuan maksud saya. Tolong guru-guru yang pinter-pinter itu tolong dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, saya pengen supaya saya ini dikenal oleh rakyat. Satu-satunya hanya satu, yaitu bagaimana lomba RT. Dikenal rakyat, lomba RT. Lomba RT. Yang dikumpulkan 9 guru. 9 guru, membuat kriteria sesuai aturan yang ada. Setelah dibuat kriteria, lewat Bapak Ibu guru dan lewat kepala desa disosialisasikan. Setelah sosialisasi, kita melangkah, tim dari kecamatan turun ke desa adalah melihat setiap RT. Lah, saya kepada teman-teman tim yang memotong pita harus saya dan istri saya. Supaya dikenal. Supaya dikenal bahwa itu adalah camat gitu. Baik, menarik. Tapi Anda banyak belajar dari situ ya, bahwa warga itu perlu mengenal camat dan camat harus dekat dengan warganya ya. Nah, pembelajaran itu yang saya dengar yang membuat Anda kemudian ketika menjadi bupati begitu dekat dengan warga. Tapi jadi bupatinya itu bagaimana itu ya? Itu pasti kecelakaan ya? Iya. Gimana ceritanya kok bisa sampai jadi bupati? Saya sebetulnya tidak mengira, Pak. Saya juga tidak. Tahun 2010, itu bulan Oktober pensiun. Nah, sebelum pensiun, kira-kira bulan Maret, itu beberapa tokoh ke tempat saya. Pak In, kamu magang bupati mau tidak? Saya jawab tidak, Pak. Jadi tegas Anda bilang tidak? Tidak, karena tidak mungkin. Oh, jadi Anda sendiri menganggap tidak mungkin jadi bupati? Bukan saya saja yang menganggap itu ya? Lalu? Tidak mungkin, karena saya harta juga, artinya harta untuk kampanye, kampanye dan sebagainya kan mahal ya? Mahal, saya tidak punya. Jadi sesudah warga minta, semua orang minta, kapan persisnya Anda bilang, ya udah saya maju? Itu bulan Juli, Pak. Kenapa akhirnya Anda berubah pikiran? Karena gini, begitu banyaknya orang-orang ke tempat saya,
Terus orang-orang itu dengan ikhlas membawa, punya beras, bawa beras, punya pisang, bawa pisang, punya ketela pohon, bawa ketela pohon, gula, ada yang kaya bawa teh, Pak. Akhirnya Anda bilang? Akhirnya kalau memang sungguhan saya siap, tapi kalau tidak, saya tidak, karena saya malu kalau tidak jadi. Sementara uang Anda sendiri berapa sih? 33 juta, Pak. Berani-beraninya ya. Nekat itu, Pak. Ya, itu uang taspen pensiunan. Waduh. Istri izinkan istri? Awalnya tidak. Oh, terus? Nah, awalnya tidak. Akhirnya dibujuk lagi, dibohongin lagi. Akhirnya lama-lama istri saya mengizinkan juga. Karena menghargai keinginan masyarakat waktu itu ya. Singkat kata, Anda akhirnya berhasil terpilih periode pertama ini ya. Kemudian terpilih lagi sekarang periode kedua. Iya. Yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya tonggak utama yang Anda tancapkan di Kabupaten Pacitan yang membuat perubahan di sana? Apa yang utama ini? Filosofinya pemerintah itu dikatakan berhasil apabila bisa mengurangi penduduk miskin. Syukur kalau menghilangkan. Tapi kalau menghilangkan tidak bisa. Mengurangi penduduk miskin ya. Nah, oleh karena itu saya setiap saat ke desa, itu yang saya cari adalah mesti bertanya siapa orang yang terkategori miskin di desa ini atau di dusun ini. Itu pasti saya melihatnya ke rumahnya. Anda datangi? Saya datang ke sana dengan teman-teman yang ikut bersama istri saya. Yang saya lihat pertama adalah yang dimakan hari ini. Jadi kami melihat hari ini yang dimakan apa. Saya lihat dan saya kadang-kadang juga ikut merasakan. Ya, karena waktu kecil saya teringat masa lalu. Teringat masa lalu. Anda tidak ingin apa yang Anda alami dialami oleh warga Anda. Iya, intinya ke sana. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan pendapat warga tentang bupatinya. Ini dia cuplikannya. Oh, ini namanya Pak Indartato itu. Tahu Pak Indartato. Pak Indartato. Bapak Dr. Andes Haji Indartato. Yang saya harapkan itu masalah kesehatan, ya itu memang diperlukan oleh masyarakat Pacitan. Untuk tahun-tahun mendatang itu sudah lengser, ya mudah-mudahan meninggalkan nama yang baik juga itu loh. Minimal program-program kerja Pak Bupati di tahun periode yang pertama dipertahankan, kalau bisa di periode yang kedua ini ditingkatkan. Bisa memimpin Pacitan lebih baik lagi. Pak En, tapi kalau boleh tahu, siapa orang yang paling berjasa dalam hidup Anda? Istri saya. Istri boleh berdiri lagi. Monggo Bu. Iya. Terima kasih. Jadi istri Anda adalah orang yang paling berjasa dalam hidup Anda. Tapi boleh tahu kenapa? Karena yang mendorong saya setiap saat supaya bekerja baik untuk kepentingan masyarakat adalah istri tercinta. Dan termasuk ibu saya. Apa mimpi yang Anda ingin lakukan atau wujudkan untuk warga Pacitan di periode kedua ini? Ke depan harapan kami Pacitan itu adem ayem. Adem ayem ini artinya adalah tenang dan hidupnya bisa sejahtera. Hidup dan pemuda-pemuda yang ada ini, saya kira harapan saya bisa belajar terus dengan filsafat orang lain bisa, mengapa saya tidak bisa. Sehingga harapan saya dengan kreasi yang dipunyai akan membuat Pacitan lebih baik lagi, yang sekaligus syukur kalau ada yang meniru seperti Bapak SBY menjadi presiden dari Pacitan lagi.
Iya, iya. Nah, karena Anda saya lihat punya banyak buku ya. Baik, buku-buku ini akan dibagikan bagi Anda semua yang ada di sini. Ya, terima kasih untuk inspirasinya Pak In. Sukses buat Anda. Sampai jumpa lagi. Sewaktu kecil dia jualan es mambo, juga jualan layang-layang, dan bahkan ketika dewasa dia menjadi tukang ojek. Tetapi kemiskinan tidak menghalangi dia untuk mencapai sukses. Sekarang anak yang jual layang-layang dan jual es mambo itu jadi apa? Ikuti terus Ki Candy. Kini saatnya saya memperkenalkan anak yang dulu menjual es mambo dan jualan layang-layang, pernah jadi tukang ojek, cari keong di sawah untuk makan, dan kehidupan yang sangat memprihatinkan. Mari kita sambut Dedi Mulyadi. Iya, Kang Dedi, terima kasih ya. Terima kasih. Silakan duduk. Pekerjaan orang tua apa? Tentara. Tentara. Terakhir tentara. Baik. Ibu? Ibu petani. Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? 9. Anak ke-9? Anak ke-9 dari 9 bersaudara. Ayah Anda tentara? Ya. Tapi sepintas saya baca riwayat hidup Anda, kok hidup Anda lebih banyak prihatinnya, lebih banyak susahnya. Anak tentara kok hidupnya susah ya? Ya tentaranya kan sampai 28 tahun. Pangkatnya prajurit kader, palang 3 di sini. Oh, sampai umur berapa tadi? 28. Umur 28 ya. Sudah nggak jadi tentara lagi? Iya, jadi bapak saya 20 tahun udah bikin anak. 28 tahun ya. Pensiun dengan pensiun atau apa? Pensiun, diberhentikan karena sakit. Kenapa sakitnya? Diracun oleh mata-mata Belanda. Gara-gara dipensiun dalam usia itu akibat diracun oleh mata-mata Belanda ya. Sehingga ayah tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Setelah pensiun apa yang dikerjakan ayah? Ya di rumah. Karena saya dengar sakit-sakitan. Ya pernah kuli-kuli di kuli perkebunan tapi nggak tahan lama karena terlalu jujur. Apa yang terjadi? Ya diberhentikan oleh teman-temannya. Karena jujur? Jujur. Kok bisa? Ya karena diajakin kerjasama jual pupuk. Dia nggak mau? Di perkebunan nggak mau. Dia lebih baik berhenti. Wow. Nah setelah itu siapa yang mencari nafkah? Iya dari sawah, ibu saya yang sering ke sawah. Sebagai apa? Ya kadang-kadang kulit tandur. Jadi ibu menjadi tulang kulit tandur, kadang-kadang nyangkul. Sebagai tulang punggung keluarga. Seberapa susahnya sih hidup Anda waktu kecil dulu? Kalau tanggal muda, itu baru dapat ikan asin. Kalau sudah mulai tanggal 5 ke sana, garam. Dikasih bawang. Disimpan di keler. Keler itu apa ya? Tempat itu makanan yang dari beling itu, dari kaca. Jadi makan nasi, kalau di atas tanggal 5, lauknya garam, bawang. Pakai bawang, segitu aja. Dibagi 9. Dibagi 9 anak? Ya, makanya badannya kurus. Kok bisa hidup Anda ya? Saya juga aneh. Nah saya dengar untuk menambah lauk Anda cari keong. Ya kan kalau ini kan kalau malam-malam ibu saya suka ngajakin cari belalang. Belalang untuk apa? Dimakan. Belalang dimakan ya? Iya. Ini belalang sawah ini ya? Iya. Nah soal jualan es mambu nanti saya tanyakan. Tapi sampai umur berapa Anda masih harus juga membantu orang tua untuk menambah lauk pauk gitu? Karena saya dengar Anda juga bekerja ya? Ya itu sampai SMA. Sampai SMA? Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, karena menarik untuk tahu Anda jual es mambo dulu, kenapa jual es mambo, jual layang-layang ya, macam-macam. Termasuk Anda juga ada urusan dengan batu bata ya? Iya. Jadi untuk sukses mungkin ada urusan dengan batu bata juga gitu ya. Nanti ada cerita, tapi sekarang mari kita lihat kisah berikut ini. Tuhan tidak memberikan takdir begitu saja.
namun Tuhan akan memberikan takdir sesuai dengan apa yang dilakukan umatnya. Kerasnya hidup tidaklah membuat pria ini takluk pada keadaan. Ia justru berusaha menaklukkan kehidupan ini. Dalam perjalanan hidupnya, ia pernah menjadi tukang ojek pangkalan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia bahkan pernah menjabit rumput untuk memberi makanan ternak orang. Itu semua ia lakukan demi berjuang melawan keras dan miskinnya hidup. Bahkan untuk makan sehari-hari, ia mencari keong sawah untuk lauk pauknya. Nah, setelah mengarungi kehidupan yang begitu keras dan berliku, apakah saat ini dia sukses dan meraih cita-citanya dan mimpi-mimpinya? Jadi Anda pernah jadi tukang ojek? Iya. Di daerah mana itu? Di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Subang. Berapa penghasilan tukang ojek sehari? 2.000. Jadi kenapa Anda sampai harus jadi tukang ojek? Ya nambahin buat biaya sekolah. Cari rumput, itu Iya. juga untuk pakan ternak? Untuk kambing. Saya kan waktu sejak kelas 1 SD punya kambing. Menarik. Domba lah kalau di Subang. Soal jualan es mambu dan lain-lain itu kenapa ya? Ya es bambu itu kan saya pengen makan es kayak orang. Tapi nggak punya duit. Terus? Ya akhirnya gimana caranya bisa makan es. Cita-citanya cuma makan es. Ya ngambillah dari Mang Rojak, tetangga. Oh masih kenal Mang Rojak ya? Oh masih, Haji Rojak. Oh, terus? Nah kemudian dapat 50 kan satu kali tempatnya itu. 50, itu dapat pelingnya 5 lebihnya. Lebihnya itu untuk boleh dimakan. Nah saya malah ketika dagang itu malah nggak makan. Karena sayang, diuangin semuanya. Naluri bisnisnya udah mulai nih ya? Ya. Nah, jual layang-layang juga? Layang-layang waktu SMP. SMP, jual SMP layang-layang? saya lihat orang main layang-layang. Saya pengen main layang-layang tapi nggak beli. Ya coba kita jualin pinjem uang orang. Kemudian akhirnya ketika sudah beli, sayang juga kalau dipakai main layang-layang. Jual lagi? Jual lagi. Apa urusannya kambing, cincin, dan... Ya, orang-orang kan pada punya kambing tuh. Iya. Kok saya kok nggak punya, gitu kan? Saya pengen juga kayak orang gembala kambing, gembala domba. Kata bapak saya, duitnya dari mana? Punya nih cincin, jual. Nah, waktu itu akhirnya dijual, harganya Rp7.500. Bisa beli kambing? Beli. Tapi gara-gara itu saya dengar keluarga mulai beternak. Dan Ya, domba menyelamatkan keluarga Anda ya? Ya saya sama kakak saya yang kedua paling gede namanya Kang Ade. Sama ibu saya yang tukang nyabit rumput. Ya saya tukang ngembala. Dan dari situ beranak 2 jadi 40. Oke, domba menyelamatkan keluarga Anda karena saya dengar sekolah apa segala macam dibiayai dari ternak domba dari itu tadi ya? Iya. Jual bata itu bagaimana ceritanya? Ya bukan jual, jadi gini kan kalau kita suka pengen punya duit juga. Kalau buat hari raya lebaran kan buat beli baju baru. Iya. Nah itu saya suka kuli mikul. Kuli mikul? Mikul bata itu kan ngangkutnya jauh tuh hampir 5 km. Dari hutan kan, dibawa ke kampung dibakar. Satunya dibayar seperak, saya bisa bawa 10 biji, 10 perak. Umur berapa itu? Ya SD lah kelas 4. Orang tua tahu ini? Tahu. Nah kemudian uangnya disimpan-simpan. Pekerjaan Anda sekarang apa? Jadi bupati. Bupati mana? Purwakarta. Bupati Purwakarta. Bukan cuma 1 periode juga, tapi ini periode yang kedua. Kedua. Jadi artinya warga menganggap Anda sukses. Boleh tepuk tangan untuk periode kedua. Menarik karena sebenarnya Anda tadi punya cita-cita jadi tentara ya. Nah, kenapa gagalnya nanti kita tanya. Tapi ikuti terus cerita di Kick Andy. Nah dari saya nggak dikasih tempat tidur karena cuma 1 dia punya. Tidur di mana? Di lantai. Menarik karena ayah Anda tentara
tapi pensiun dini ya, di usia 28 tahun karena sakit-sakitan akibat diracun oleh mata-mata Belanda. Dan akibat diracun itu mulai sakit-sakitan dan tidak bisa menjadi tulang punggung keluarga. Anda hidup dalam keprihatinan, walaupun ceritanya tadi ketawa-ketawa, tapi pada saat itu pasti nggak ketawa-ketawa itu ya. Ini karena sudah kita lalui, jadi Anda bisa tertawa. Nah, Anda ingin mengikuti jejak ayah menjadi tentara. Iya. Alasannya apa persisnya? Iya, karena seneng waktu itu saya seneng banget sama Jenderal TNI M. Yusuf. Pak Yusuf ya? Iya. Jadi saya lihat, wah hebat banget, saya pengen kayak dia gitu. Terus apa yang Anda lakukan? Iya, lulus SMA daftar tentara. Daftar kemana? Pertama Akabri. Lolos atau tidak? Enggak. Kenapa nggak lolos? Berat badannya kurang, cuma 46 kg. Padahal batas minimal? 55. Gagal? Gagal lewat. Ini bukan karena kemampuan ini ya? Hah? Ya mungkin agak bodoh juga. Saya nggak bilang gitu loh ya. Walaupun saya senang dengan jawaban itu. Setelah gagal masuk Akabri, daftar lagi. Kemana? Secaba, kan turun tuh. Kalau Akabri kelihatan 2. Ini Sesan. Sekolah calon bintara. Oke, terus? Ya gagal lagi. Gagal lagi? Iya. Ini karena apa sekarang ini? Iya sama, berat badan kurang. Lah aku udah tahu kurus, kering, kecil gitu, kenapa mau nekat masih? Ya nggak ada pilihan lagi dalam hidup waktu itu. Gagal kedua? Iya. Lalu ngapain? Gagal yang kedua ikut UMPTN. Artinya mau kuliah nih? Kuliah ceritanya. Terus? Lulus. Oh lulus, karena nggak ada... Nggak bodoh kan? Enggak. Ya. Walaupun saya nggak tahu nilainya pas-pasan atau tidak. Lolos. Lolos. Masuk di mana waktu itu? 4. Jurusan? Fakultas Hukum. Ini kan anak miskin ya, minta maaf ya. Dari mana biaya kuliahnya? Ya itu nggak jadi. Maksudnya? Yang nggak diambil. Oh lulus tapi nggak dilanjutkan? Iya nggak, bukan dilanjutkan, diambil aja enggak. Oh diambil aja enggak. Jadi lulus tapi nggak masuk? Iya nggak daftar ulang. Oh terus jadi? Cuman lihat di koran ada namanya, ya sudah lah. Karena apa? Nggak punya duit. Oh alah, jadi dugaan saya benar ya? Benar sekali. Iya. Lalu ngapain? Ya waktu habis itu pergi ke Purwakarta. Untuk? Ya daripada di rumah bengong, bingung, ikut sama kakak saya. Kakak ini orang kaya? Oh repot. Apa, kaya dan repot apa? Iya dia asalnya kerja di PDAM, kepala bagian. Iya. Tapi nasibnya jelek, jadi tukang jaga genset diturunin. Terus Anda tumpangi? Iya ditumpangin. Semakin susah dong iya, itu. rumahnya ngontrak. Mau roboh gini aja rumah itu. Lah kok Anda nggak kasihan? Ya sekalian lah biar belangsaknya bareng. Tapi dari cerita itu akhirnya Anda kuliah ya? Ya di situ kakak saya itu penghasilannya 10.000 per bulan, sisa gaji potongan bank. Jadi tuh kalau belanja jadi sekaligusin, beli ikan asin, beli gudeg itu gudeg dikasih dagingnya bukan dagingnya, tapi tulangnya, itu bertahan 2 minggu. Angetin lagi, makan lagi, angetin, makan lagi. Nah dari saya nggak dikasih tempat tidur karena cuma satu dia punya. Tidur di mana? Di lantai, nggak pakai bantal, nggak pakai apa-apa. Bertahan berapa lama? Setahun. Yang jadi tukang ojek waktu itu ini, masa-masa ini? Bukan, waktu SMA. Oh, ini sudah lulus SMA. Oh, ini sudah lulus ya? Tidur. Jadi kalau akibat tidur itu mungkin karena dingin dan lapar tiap malam tuh bangun. Terus? Ya sholat. Oh, ada positifnya. Ada positifnya. Jadi belangsak itu memang membuat kita ingat sama Allah. Tuhan. Bukan berarti sekarang nggak ingat loh. Oh, ya? ingat pasti, kalau sekarang lebih ingat lah. Cuman caranya beda. Caranya beda. Akhirnya kan kuliah. Ya kuliah di STH. Duitnya dari mana nih? Ya spekulasi aja. Spekulasi apa? Ya coba-coba, siapa tahu ada duitnya. Akhirnya bagaimana? Ya ikut bisa kuliah. Ngenal organisasi. Nah, karena saya dengar waktu kuliah Anda juga jualan ya? Ya. Jualan apa? Jualan bala-bala. Bala-bala itu apa? Gorengan. Teman-teman tahu nggak jual bala-bala itu? Tahu. Nggak malu tuh? Ya malu tapi kepaksa. Gak ada pilihan. Berapa lama jual bala-bala itu? Ya hampir 2 tahun.
Itu yang dipakai untuk? Ya modal organisasi, modal kuliah. Terus kemudian juga saya kalau malam suka ngakal-ngakal. Apa? Jadi kalau pergi ke kuliahan jalan kaki. Nah kuliah ini kan banyak karyawan tuh. Nah saya selalu pulangnya jalan kaki sama teman saya namanya Komaruzzaman. Terus? Dan nanti biar jalan karena suka diajakin mampir makan bakso kalau malam. Itu strategi untuk bertahan hidup. Iyalah, gimana caranya hidup gratis gitu loh. Oke. Tapi memang di masa kuliah saya dengar Anda aktif ya di organisasi ya. Aktif. Organisasi apa aja yang pernah diikuti? Ya HMI dan Senat Mahasiswa aja. Aktif banget ya? Iya. Ya kan ikut mendirikan di Purwakarta karena belum ada waktu itu. Pernah jadi apa? Ketua cabang. Ketua cabang? Ya. Baik. Nah, dilihat dari perjalanan yang berliku-liku, yang jadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana Anda kok bisa jadi bupati? Nanti dijawab. Oh iya. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Deddy Mulyadi yang jadi bupati. Ini dia liputannya. Berpenampilan sederhana dan apa adanya, membuat Deddy Mulyadi atau yang akrab bersahabat Deddy ini terlihat seperti orang kebanyakan di masyarakat. Namun siapa sangka, pria berusia 44 tahun ini ternyata adalah seorang bupati. Deddy adalah seorang bupati atau kepala daerah yang sudah 2 periode memimpin Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Deddy yang berpenampilan sehari-hari menggunakan pakaian ala Sunda ini membuatnya tidak berbeda dengan warga lainnya. Ia dekat sekali dengan warganya, terutama warga miskin Purwakarta. Hal ini ia lakukan karena sebelum menjabat sebagai bupati, Deddy pun pernah mengalami hidup susah. Ia tergolong berasal dari keluarga miskin. Walau ia dulu mengalami kehidupan yang sulit, namun Deddy tetap tekun belajar. Bahkan sejak mahasiswa, Deddy aktif menjadi aktivis dan banyak ikut organisasi-organisasi di luar kampus. Saat ini, Deddy bekerja melayani masyarakat dengan kesederhanaannya. Caranya yang unik banyak memikat hati warga masyarakat Purwakarta. Sangat bangga sekali. Alhamdulillah bangga Pak, saya bangga. Bangga, apalagi sekarang kan banyak diperbaharui infrastruktur daerahnya. Ya alhamdulillah bangga, karena ya infrastrukturnya udah bagus. Jalan-jalan terlihat rapi. Kenal, sangat kenal sekali. Kenal sepintas saja Pak. Ya, kenal, namanya bupati, kenal. Bagi Deddy, kesuksesan yang diraihnya sekarang ini bukanlah tanpa pengorbanan yang sedikit, melainkan harus melalui perjuangan hidup yang berat dan pengorbanan yang besar untuk meraih cita-cita. Sejak kecil sampai dewasa hidup dalam keprihatinan membuat Deddy tidak membayangkan bisa menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Purwakarta. Pertanyaannya bagaimana sampai dia bisa sukses, apa rahasia suksesnya, dan siapa orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Ikuti terus Kick Andy. Di hati saya selalu ada ibu saya. Kang Deddy, kita lanjutkan. Menarik karena perjalanan hidup Anda tadi mahasiswa, jualan, nggak malu ya, mencari tambahan. Bahkan saya dengar Anda nggak makan 3 hari waktu kuliah dulu. Iya. Nggak mati itu ya.
pengalaman hidup yang tidak mudah. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Anda bisa jadi bupati? Bagaimana ceritanya? Ya, berawal dari karir jadi anggota DPRD. Oke. Saya DPRD dimulai dari pedagang beras. Pedagang beras? Ya, saya jualan beras, kemudian punya uang, punya modal. Nyalon anggota DPRD, saya menang. Kemudian saya jadi anggota DPRD jam 5 pagi sudah di kantor. Ngapain? Untuk bikin konsep, bikin pandangan. Waktu itu dominasi saya terhadap pemerintah sangat kuat. Gagasan-gagasan saya. Hampir 3/4 gagasan pemerintah itu dipasok dari DPRD. Karena Anda memang sudah terbiasa berorganisasi, aktivis ya. Terbiasa berorganisasi, terbiasa kerja keras, terbiasa buka pandangan. Saya pernah terbiasa di demo, saya pernah di demo 20.000 orang. Saya hadapin. Waktu jadi apa? Anggota DPRD, buruh, masalah buruh. Sampai hari ini teman-teman pendemo itu jadi teman. Sehingga ketika saya jadi bupati, nggak ada lagi yang demo. Tunggu dulu, apa yang membuat Anda tertarik masuk ke jalur politik? Ya, bisa berbuat lebih banyak dalam membuat kebijakan-kebijakan. Mas Andi sekritis apapun kan susah, paling jadi wacana. Kalau bupati bisa langsung action. Ceritanya begitu. Ceritanya begitu, oke. Tapi sebelum jadi bupati kan Anda jadi wakil bupati ya. Setelah dari... Iya, dia anggota DPRD, teman saya ngomong, kamu jangan lama-lama di sini. Itu udah 3 tahun. Pusing kita katanya, dengerin kamu tiap hari ngomong kita nggak ngerti. Bikin pandangan umumnya bahasanya terlalu tinggi katanya. Udah pindah dari sini. Pindah kemana? Jadi wakil bupati. Wakil bupati ini kita nggak percaya diri waktu itu ya, karena usia saya baru 30 tahun. Terus kemudian bagaimana Anda kemudian ikut pilkada dan... Ya ikut pilkada juga nekat. Nekatnya? Ya modalnya cuma 500.000 di dompet. Kok bisa? Saya nekat aja 500.000 di dompet, daftar aja ke KPU. Gimana? Saya dari dulu yakin betul kalau punya niat pasti Allah memberikan jalan. Jadi waktu ikut pilkada sebagai calon bupati, ya melawan bupati. Tahun berapa? 2008. Hasilnya? Menang. Prosentasenya? Hampir 40%. Itu tahun 2008 ya. Sampai 2013. Terus kemudian sekarang periode kedua. Periode kedua. Anda menang lagi. Menang lagi. Prosentasenya? 67%. Apakah pernah terpikirkan seorang Dedi kecil untuk menjadi orang nomor 1 di Purwakarta waktu itu? Gak terpikirkan, orang kabupatennya juga beda. Saya pernah pengalaman yang unik. Waktu SMA, saya senang pakai baju putih-putih. Nah, kakek saya kan meninggal. Kemudian saya lewat ke depan orang. Maaf ya, ini bupati mau lewat. Oh, jadi dari kecil Anda dibilang gitu? Iya. Bapak saya marah. Ngomong sembarangan aja, bupati mau lewat, apa katanya gitu. Wah. Tapi ayah Anda sempat lihat Anda jadi bupati? Masih ada. Cuma nggak ikut di rumah. Wow, jadi apa yang dia bilang dulu sekarang ternyata anaknya jadi bupati beneran. Iya, katanya nanti lebih lagi. Amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi saya orang yang percaya ya, di balik sukses Anda pasti ada orang-orang hebat dan itu biasanya perempuan hebat, mungkin orang tua dan istri. Adakah istri ikut di acara ini, studio? Ada. Bolehkah berdiri yang merasa istri? Baik, terima kasih. Anda dianggap sukses ya, memimpin Purwakarta. Yang tentu kita ingin tahu apa yang Anda ingin lakukan ketika Anda terpilih menjadi bupati. Bisa cerita apa? Melayani seluruh masyarakat miskin terutama, sehingga saya buat kebijakan itu sekarang pendidikan gratis untuk seluruh rakyat, berobat gratis untuk seluruh rakyat, dijemput pakai ambulan ke rumahnya, diantar ke rumah sakit. Rakyat boleh SMS, boleh telepon dalam setiap saat pada saya ketika ada kesulitan. Sehingga istri saya tahu HP saya hidup 24 jam. Saya kalau tidur bangun, kalau ada SMS, saya jawab. Karena banyak sekali tengah malam rakyat ke rumah sakit kelas 3-nya akunya penuh direkturnya. Itu saya suka langsung telepon, saya tanggung jawab. Kalau nggak ada APBD-nya, tagih pada saya pribadi. Saya bilang rumah saya masih cukup untuk dijual. Apa yang membuat Anda bisa menjadi bupati dan kemudian bahkan terpilih untuk kedua kalinya? Iya, istri saya tahu betul.
persoalan ini. Di hati saya selalu ada ibu saya. Di hati Anda selalu ada ibu Anda. Kenapa Anda menangis? Apa yang teringat? Keikhlasannya. Tidak pernah mengaku sakit, tidak pernah mengaku susah. Dia selalu tersenyum ketika menghadapi kesulitan. Ibu Anda masih ada? Sudah tidak ada. Itu Anda kenang tentang ibu? Iya, dan ketika dia tidak punya daya ingat apapun terhadap sesuatu, saya selalu bercerita dan selalu meminta sesuatu, dan gak tahu apa yang saya minta selalu terpenuhi oleh Allah. Luar biasa. Anda menjadi bupati relatif dalam usia yang masih muda ya. Sekarang masih 44 tahun, udah periode kedua. Adakah pesan yang Anda bisa sampaikan kepada generasi muda untuk mengikuti semangat Anda, anak miskin yang kemudian bisa menjadi bupati? Setiap orang punya harapan. Tidak ada kata miskin, tidak ada kata kampung, tidak kata tertinggal. Yang ada adalah kita setara siapapun, dengan siapapun. Menarik, kuat sekali kata-kata Anda. Artinya tidak ada kata miskin, kita semua setara. Jadi semangatnya harus sama. Iya. Terima kasih Kang Deddy. Dan Anda juga punya banyak buku, saya lihat ya. Dan ini akan saya bagikan buat Anda semua yang ada di studio. Di luar itu seperti biasa, saya juga akan membagikan buku dari Dale Carnegie, Petunjuk Menikmati Hidup dan Pekerjaan. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua juga. Kang Deddy, ya. Sebelum kita akhiri acara ini, ada satu biduan, seniwan atau seniwati yang akan menutup acara ini, dan dia adalah orang yang istimewa juga, Endah Laras. Baik, terima kasih. Sampai jumpa, sukses selalu. Ya.